Doktif cek itu moisturizernya, ternyata nggak overclaim beneran, padahal dia nggak begitu terkenal sih. Kan di TikTok. Yang penting nggak menipu masyarakat. Kan emang iya kan dia nggak pernah terkenal kan maksudnya. Doktif kenalnya dia di ini nih ngasih paus-paus begini, makanya Doktif langsung emang bener kok fakta. Ikan pindang ada nggak? Nah habis gitu Doktif cek itu kan moisturizernya, kok malah penjual-penjual kayak gini mah kagak ada yang nakalan. Ini loh yang kalian harus beli, penjual-penjual begini. Yang owner skincare tukang flexing itu yang mereka jual tuh flexingnya, gaya hidupnya. Udah mau cancel culture nggak kalian? Mau pinter nggak kalian? Kalau mau pinter cancel culture nggak usah beli lagi produk-produk gitu. Bo Icok. Maaf ini mamaku sering komen soalnya. Mamaku. Ya. Kan brandingannya Mama Komplek. DRL kan ngomongnya Mama Komplek. Wis aku tanah warung sih, Mbak. Ya wis warung pernah. Gitu untuk Mbak Izu ternyata bener, dan ternyata begitu Doktif review moisturizer bener, habis kan barangnya. Doktif bilang itu dong bilangin Mbak Izu sini Doktif mau jualin, nggak ada barangnya, sold out gitu. Terus rusak dari mananya, dibilang rusak. Ini kalian bersihin hati, otak dipikirin, hatinya dibersihin ya, otak ini dibenerin. Jadi jangan ada skrup di dalamnya, ini dibuang-buangin skrupnya ya, skrupnya dibuangin ya kan, hatinya dibersihin, udah gitu. Oh iya, ada yang nanya juga, ngapain sih Doktif ngurusin utang orang? Sesama muslim tuh harus ngingetin, nanti kalau yang namanya mati siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar? Kematian tuh bisa datang kapan aja. Siapa yang mau bayar? Apalagi kalau asetnya nggak nututin gitu, tuh kasihan dong. Kamu itu yang ngomong kayak begitu, kamu belum pernah ya. Jadi kamu belum pernah ya nasibnya jadi orang yang kamu di piutang, kamu jadi orang piutang nih ya. Ada orang utang sama kamu, terus orang yang utang itu hidupnya flexing, bergaya-gaya, padahal harusnya bayarin ke kamu. Tahu nggak perasaannya kamu jadi dia? Mikirin dong, jadi kayak begitu gitu, pikirin gimana ngelihat itu. Laporannya ke Doktif, keselnya nggak berani dia langsung lapor ke si saus sambel ini, nggak berani. Kenapa? Karena takut nanti dikejar sama bujer-bujernya. Kalau sama Doktif mah sini dong bujernya, malah masuk dong gitu. Ngomong-ngomong udah pada follow belum sih kalian? Ntar Doktif bakalan live ya, Doktif berharap live, kalian bisa lihat secara langsung. Doktif sih berharap nanti bisa ketemu sama Sarul secara langsung. Doktif mau nyapa dia, Sarul, kira-kira sandalnya lempar nggak ya kira-kira ya, kayak Galih ya? Kira-kira dilempar nggak sandalnya Sarul nanti? Nggak mungkin, nggak berani dia kalau di sini. Berani nggak ngelempar sandalnya kalau di Lempar sini? sandal. Udah deh jangan, ya bener deh kalau gitu, nggak berani lagi gitu. Jadi kita kesini nggak ada yang bayar, walaupun sakit tetap kesini. Kita untuk siapa? Oh, bayar tiket sendiri nih juga nih, tunjukin tiket sendiri gitu ya. Ini rasa apa sih namanya, solidaritas sebagai sesama wanita. Terus kalau Pak Katut kan bukan sesama wanita. Enggak. Apa? Solidaritas apa? Solidaritas ini kepentingan. Kalau saya sih karena ketua perlindungan konsumen, jadi solidaritasnya itu sebagai. Jadi Sarul ini sebagai BA dari brand Kurang Fulus. Jadi dia dapat duitnya dari Kurang Fulus. Nah itu yang kita inikan gitu loh. Siap-siap ya, sebentar lagi keluar lagi hasil labnya, lagi ditunggu. Kapan hasil labnya Kurang Fulus keluar lagi yang terbaru? Doktif akan terus kejar, gak akan pernah berhenti. Gak akan pernah berhenti, hah? Minggu ini keluar lagi, nanti Doktif bikin kontennya ya. Kurang Fulus Doktif masukin lagi ke lab yang terbaru. Yang ya? Jawa Timur yang Kurang Fulus lapor dong, pendampingan. Kita akan dampingi untuk korban-korbannya dari Kurang Fulus. Korban-korban yang Kurang Fulus. Kita laporin nanti ke Polda Jawa Timur. Tunggu aja, kalau dia bilang, oh Doktif berhenti. Kata siapa? Doktif berhenti mereview? Selama itu jelas-jelas, bahkan didukung sama Badan POM, jelas-jelas produk yang tidak ada tulisannya, tidak ada komposisinya, tidak ada nomor izin edarnya, itu harus disampaikan ke publik. Jadi gini, dengan gayanya Doktif. Doktif ini nggak mungkin bisa dihentikan siapapun, bahkan orang tuanya pun nggak bisa menghentikan, malah mendukung jihad fisabilillah katanya. Nggak bisa. Nggak bisa dikandani. Backingannya siapa backingannya? Backingannya Allah sudah, yang punya dunia sudah repot itu. Repot kan. Tiba-tiba nanti aibnya kebongkar, tiba-tiba kalian dapat masalah sendiri hidupnya. Bukan Doktif yang mendatangkan masalah buat kalian, tapi jadi memang Allah gennya memang gen pejuang. Jadi kalau aku ngadu tuh sama ibunya Doktif. Begini, apa jawabannya ibunya Doktif? Nggak apa-apa Pak, itu jihad fisabilillah. Apa kening? Ya apa sih mak dewe aja belain loh ya, kok makku loh belain. Jadi nggak mungkin ada yang bisa ditolong. Belain. Bisa, udah biarin aja gitu.
Kata dia, banyak prestasi, kurang kerjaan ya Dok Tivi ya. Dok Tivi punya 10 dokter sayang. Di klinik. Kurang kerjaan, punya klinik. Terus banyakin prestasi. Prestasinya dokter, kalian kalau pernah main ke klinika dokter tuh banyak banget sertifikat yang asli yang nggak dibayar. Ya, banyak banget. Buzzer itu. Biar nggak, biarin aja kan buzzer, temennya diajakin gitu loh maksudnya Dok Tivi itu. Prestasi itu ketika memperjuangkan melawan orang-orang mafia skincare itu prestasi. Mana sih masih ditanya prestasi? Aneh lu. Lumayan 2.500 kan kemarin cerita. Jadi gini Dok, mereka ini sekarang sudah mulai berkurang sih. Bayarannya. Enggak, serangannya sudah berkurang karena duitnya sudah pada mulai habis. Jadi agensi gini ya guys ya. Ini salah satu trik marketing kotor ya di dunia pertiktokan. Itu spill ya. Karena itu pernah diajakin, itu nggak mau. Ya. Ini bukan adem, ini malah membuka ini gimana adem. Ini mereka yang panas sekarang, ketar-ketir yang mereka panas ini. Waduh, apalagi nih yang diomongin, ya Allah. Bisa nggak sih Dok diem? Bisa nggak sih Dok diem gitu? Teh Emma Waroka langsung di report di ini. Ada yang report bujer. Jadi gini. Takut lupa ya beneran. Lanjut dong, nanti lupa. Jadi triknya bujer itu guys, bujer-bujer itu circle-nya ya itu aja. Paham nggak guys? Jadi agensi bujer itu, misalnya ada 5 nih agensi bujer, ya ada 5. Ya mereka akan berkutat di sini-sini aja. Tujuannya sama gitu ya, mau nyerang siapa? Dotif tujukan untuk Raja dan Ratu Flexing. Mereka peternak budget tertinggi di dunia pertiktokan ini, Raja dan Ratu Flexing. Pada saat si raja ini menyerang si ratu, ini misalnya nih, ini namanya perbujeran ini agensi bujer. Ini ada 5, A, B, C, D, E. Ini mereka sebenarnya ngeling, guys, ngeling. Ya mereka punya orang-orang bujer robotik bujer ya. Mereka ada 5. Ini ngeling semua guys. Jadi kalau misalnya si raja sewa A, ya untuk ngebajerin Ratu Flexing, ini si A juga kalau duitnya gede dia akan minta tolong B, C, D, E. Ya, mereka akan berbagi keuntungan. Gitu. Kenapa? Karena lingkupnya ya itu aja. Dan beberapa dari mereka ini sudah membocorkan ke dokter beserta dengan chatnya. Jadi chat dari asisten Raja dan Ratu Flexing yang menyuruh mereka untuk menyewa buzzer, menyewa bujer-bujer ini, itu sudah dokter baca, sama seperti Bang Hotman. Ya, pada saat awal-awal ini Bang Hotman diminta oleh Raja Flexing untuk mensomasi dokter. Sekarang nggak mau. Makanya kan Bang Hotman kemarin bilang, saya udah kehilangan, saya ini gara-gara lu Dok kehilangan berapa miliar. Gitu ya. Kenapa? Karena senjatanya mereka itu. Cuman sekarang masyarakat dokter bersyukur alhamdulillah udah pada smart, udah pada cerdas, masyarakat sekarang udah pada pintar. Jadi kalian nggak gampang tergiring opini buzzer, ya bujer-bujer itu. Alhamdulillah. Dan yang sekarang dokter sering dengungkan adalah cancel culture. Kita kan pengen bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bener nggak guys? Ya kan, pengen bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Teman-teman doktif yang orang Korea, pebisnis skincare orang Korea, itu pada saat tahu kondisi skincare di Indonesia, itu mereka miris banget loh. Ini masyarakat Indonesia kok ini sebenarnya baik atau hodok? Beda tipis nih, ya kan? Doktif bilang oh mereka terlalu baik. Mereka ini gampang melupakan kesalahan orang, meskipun kalian sudah ditipu mentah-mentah. Kalian sudah disedot uangnya, tapi kalian masih bisa percaya sama produk mereka. It doesn't make sense at all gitu. Jadi nggak masuk akal dokter. Mereka juga nggak benar. Ini kenapa sih Indonesia kok kayak begini? Gimana mau majunya? Kalau mereka guys ya, itu mereka cancel culture-nya kuat banget. Begitu terbukti satu mereka overclaim, selesai. Bisa 1 tahun produk mereka nggak akan laku di pasaran. Kalau di kita mah enggak. Bahkan pelakunya bilang begini sama si Doksun, Dr. Suneo, bilang begini. Tenang aja, masyarakat Indonesia sama masyarakat yang hodok. Begitu dikasih give away selesai, mereka udah memaafkan, nanti ditipu lagi. Nanti ditipu lagi. Kan begitu ya ngomongnya ya. Bener nggak? Raja Flexing. Ke Doksun tuh ngomongnya begitu guys. Oh, dokter ada pesen ya buat DRL.
Kemarin Doktif lihat si Buton mulai lagi ya, utak-atik Doktif lagi. Hans atau owner dari Buton, asisten dari DRL. Doktif ingetin ya, senjata bos kamu ya, melumpuhkan senjata bos kamu, bom atom itu ada di tangan Doktif. Kalau kamu masih terus menyerang Doktif, itu sama dengan kamu membunuh pelan-pelan bos kamu sendiri. Paham nggak? Ya, nanti jangan pada saat ketemu Doktif di persidangan kayak ayam sayur. Ya, kan udah pernah kita ketemu di Badan POM, kamu nunduk-nunduk, bos kamu nunduk-nunduk, Hans kamu juga nunduk-nunduk depannya Doktif, sampai Doktif ancem-ancem jangan sampai videonya keluar. Giliran di medsos, lantang banget ya, lantang banget. Dapat bayaran berapa sih DRL? Kamu kasih si Hans berapa sih DRL? Kasih Hans berapa kamu? Gitu, ya, itu guys. Oh enggak, jangan, dia udah duduk seharian tadi dari Surabaya dia jalan. Dia duduk mulu di mobil. Biar dia harus ada keringat keluar dia, guys. Thank you Junior gitu. Kayak spa nih. Tuh, udah share-nya udah 472. Gitu. Nanti kalau misalnya off, tapi Doktif tambahin ya share-nya ya. Tadi kan janjinya Doktif 1000. Tapi kalau sampai off terpaksa, tapi Doktif nggak akan ingkari. Tadi kan share-nya kan 1000, berarti ditambahin lagi 500 gitu. Saya kasihan yang kalian udah share gitu. Oke. Dokter jenazah gimana, Dok? Dokter jenazah, Udah nyerah dia. Masih ngoceh juga nggak dia? Nggak ada. Udah nggak ngoceh ya? Nggak berani dia. Nggak usah pakai filter, Dokter nggak pakai filter lah. Lo bikin konten. Malah kemarin ngucapin selamat hari raya Pak Gatot. Oh gitu? Seriusan? Iya. Dia nyerang lagi. Padahal belum dapat surat panggilan loh dia. Apalagi udah dapat surat panggilan. Jadi gak tega. Gitu ya. Udah sadar mungkin. Amin ya robbal Udah alamin. nggak ada bayarannya. Itu dia. Atau bayar udah habis. Kan udah pada habis duitnya sekarang. Udah pada Gimana kan nggak ada berkurang. Jadi kalau yang kalian ngerasa nggak sekarang serangan ke Dokti bujur-bujur berkurang. Mereka ngaku, Dok, soalnya dananya sudah pada mulai habis. Dananya udah pada mulai habis. Ya udah gitu. Jadi ya Dokti mah syukur alhamdulillah lah, masyarakat Indonesia jangan gampang tergiring opini ya. Gitu. Bajunya kali itu jadi kelihatan. Oh iya, Doktif ini bajunya. Kenapa? Doktif Tadi ada yang komen, Doktif tambah gendut, apa? Gemoy. bahasa Jawa. Iya gitu. Gitu. Ini bajunya guys. Terus pengambilan view sudut ininya juga. Iya. Kan dari samping dia. Enggak mas. Nanti kan kalian lihat yang aslinya nanti. Tadi ada yang videoin dari jauh tadi. Ini juga desainer Indonesia ya. Tadi udah ada yang komen tuh. Oh ada yang tahu. Oh ada yang tahu. Bisa sampai tangan. Iya padahal. Luar biasa. Oh emang benar-benar tuh. Iya loh, tadi ada yang komen. Netizen tuh luar bajunya biasa emang. dia. Langsung tahu ya. Seneng banget soalnya desainernya dari Teh Ayu Dia Andari tuh bagus-bagus guys gitu. Apalagi yang Doti suka yang gaya Victorian gitu ya kan, yang kerahnya yang berdiri tuh ya kan. Nah itu Doti seneng banget. Hai Malaysia gitu. Tuh share-nya udah hampir 600, selesaiin aja kali ya. Sampai 1000 kali ya biar cepet Doti utangnya selesai. Ya coklat Dubainya keluar satu. Nanti di screenshot aja ya, nanti pas Doktif kasih itu di screenshot ya. Tapi harus sudah follow ya, sudah follow Doktif. Nanti kalian bukan dihubungi dari akunnya Doktif, tapi dihubungi dari akun Amira Derm Official. Amira Derm Official. Bukan dari akunnya Doktif. Tapi untuk pengiriman coklatnya kemungkinan libur hari Senin Selasa libur nggak sih? Senin Selasa libur. Oh. Kalau pengiriman biasa. Enggak. Bisa. Pengiriman. Nah takutnya staffnya libur apa nggak itu? Enggak, pengiriman biasanya. Oh ya udahlah Senin atau Selasa ya gitu. Ya makanya kalau kalian mau coklatnya share-nya 1000, tap layarnya 250.000 tuh sebentar lagi tap layar 250.000 ya. Doktif lagi ada di Malang sayang, lagi berada di Malang gitu. Doktif apa ke DRG itu apa ITE.
sampai saat ini dokter belum mendapatkan panggilan ya dari Jakarta Selatan tentang tuntutan dari DRG. Belum ada. Jadi apa yang dokter mau sampaikan karena memang belum ada. Jangan nanti digoreng lagi, dibilang mangkir. Itu nggak ada, guys. Ya. Jangan dibilang mangkir. Kalaupun misalnya dokter belum bisa datang, itu dokter tuh menulis surat. Ya, permohonan untuk penggantian jadwal dan itu disahkan oleh hukum. Tidak melanggar hukum. Paham nggak? Ya. Gitu. Jadi kalau pada saat misalnya kayak kemarin kan dokter umroh, ya dokter bilang dong ke penyidiknya sedang melakukan umroh, membuktikan tiketnya, selesai. Boleh kalau gitu, berarti kapan? Kan gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya dokter itu wah mangkir begini. Yang mangkir tuh siapa? Yang mangkir itu DRL. Ya, udah dipanggil 2 kali, mangkir. Yang datang bininya doang. Sampai akhirnya naik ke sidik kasusnya. Nah, nanti setelah naik sidik mau nggak? Masih mau nggak datang? 2 kali nggak datang, itu yang namanya dipaksa, jemput paksa untuk memberikan keterangan. 2 kali DRL nggak datang, ingat ya di PMJ, Mpok Lela Metro Jaya. DRL, kamu 2 kali tidak datang, kamu akan dijemput untuk memberikan keterangan. Kenapa? Karena kalau sidik, itu Mpok Lela memiliki kekuatan lebih. Jangan bikin drama. Udah datengin aja, pertanggungjawabkan suplemen Wet Tomato kamu. Ya, dah ratusan miliar.